Price action adalah sebuah seni membaca chart menggunakan pola dan bentuk dari kandel yang muncul pada market. Dan sebagai trader, sebaiknya kita memahami beberapa pola dari price action. Lalu kenapa kita harus mempelajari price action? Karena price action bisa memberikan kita gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada chart, serta membantu kita untuk mengetahui kondisi dari suatu market atau mata uang yang akan kita tradingkan. Dan salah satu keuntungan saat kita memahami price action adalah, price action bisa menjadi indikator atau signal momentum untuk entry yang cukup valid, yang otomatis akan menambah akurasi, dan mempermudah kita untuk mengambil keputusan di market. Jadi di sini, price action akan kita bagi menjadi dua jenis, yaitu lokasi dan formasi. Lokasi adalah level-level penting pada chart, seperti area support resistance, key level, imbalan, supply demand, trend line, dan sebagainya. Namun, pada video ini kita akan memperdalam yang kedua, yaitu formasi. Formasi bisa diartikan candlestick pattern, atau pola dari kandel yang memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suatu area, dan ini bisa menjadi penanda konfirmasi momentum dan peluang signal entry ke market. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam materi kita kali ini, saya akan membagikan pola candlestick terbaik yang terbukti memiliki akurasi yang cukup tinggi. Serta pattern yang akan saya bagikan ini, adalah pattern andalan saya untuk melakukan konfirmasi entry pada area-area penting pada chart. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai materi ini. Jadi, pola andalan saya yang pertama, adalah pola engulfing. Di sini izinkan saya ingatkan sekali lagi, bahwa pada pola engulfing ini kita memiliki dua tipe, yaitu strong engulfing, dan weak engulfing. Pada strong engulfing, close body dari kandel kedua benar-benar menutupi hingga ekor dari kandel sebelumnya. Ini menandakan adanya momentum buyer yang sangat besar, sehingga body dari kandel hijau ini benar-benar menutupi hingga close di atas ekor teratas dari kandel merah sebelumnya. Serta saking kuatnya momentum, seringkali menyebabkan terjadinya imbalan pada pola engulfing ini. Di sisi lain kita memiliki pola weak engulfing, di mana body kandel kedua hanya menutupi body dari kandel sebelumnya, namun tidak close di atas ekor dari kandel sebelumnya. Artinya momentum buyer kurang kuat. Oleh karena itu, pada weak engulfing, sebaiknya kita menunggu konfirmasi dari kandel hijau yang tercipta setelahnya. Dan ini juga berlaku untuk bearish engulfing. Kemudian, pola selanjutnya adalah candle rejection. Pola ini terbentuk ketika ekor dari suatu kandel lebih panjang secara signifikan pada satu sisi lainnya, menunjukkan pertanda adanya reject atau momentum penolakan, saat harga telah mencapai suatu area. Sekarang, izinkan saya tunjukkan tips yang baku untuk menentukan apakah suatu kandel bisa disebut candle rejection. Untuk menentukan candle rejection dengan baku, kita perlu menetapkan prosentase dari panjang ekor kandel, agar bisa ditetapkan sebagai rejection. Jadi di sini kita akan menggunakan satu rule. Kandel akan dikatakan rejection, jika ekor dari satu sisi kandel adalah 61,8% dari total dari seluruh kandel. Kenapa 61,8%? Karena ini adalah angka Fibonacci, serta agar baku. Untuk mengukur ekor kandel, di sini kita akan menggunakan tool Fibonacci, serta kita juga akan belajar bagaimana cara setting Fibonacci, dan memasukkan angka custom. Karena pada materi kita minggu lalu, banyak teman-teman yang bertanya cara setting Fibo. Jadi pertama, kita akan masukkan tool Fibonacci. Untuk masuk ke settingan, maka kita klik dua kali pada tool Fibonacci. Pada kolom style, kalian akan melihat angka-angka ini. Sekarang, saya hanya akan mengaktifkan Fibo 0, 1, dan 0,618. Dan di bawahnya kita bisa setting warna, serta lokasinya. Untuk custom Fibonacci seperti materi kita minggu lalu, kalian aktifkan centang pada Fibo 0,786, dan kalian aktifkan salah satu angka di sini, dan kalian isikan 0,73. Dan seperti yang kalian lihat, di sini kalian sudah memiliki angka custom seperti pada materi kita sebelumnya. Namun kita akan fokus pada materi ini, jadi saya hanya akan menggunakan Fibo 61,8. Sekarang pada bullish rejection, kita akan tarik Fibo dari atas hingga bawah kandel. Sekarang perhatikan, ekor dari kandel ini memiliki prosentase di atas 61,8% dari total kandel, jadi kita bisa sepakat, ini adalah kandel bullish rejection. Sekarang pada bearish rejection, kita akan tarik Fibo dari bawah ke atas.
Sekarang perhatikan, total panjang dari ekor kandel ini, lebih dari 61,8% dari seluruh total kandel, jadi kita bisa sepakat bahwa ini adalah kandel rejection. Dan ingat, untuk bullish rejection, ekor panjang akan berada di bawah. Dan pada bearish rejection, ekor kandel akan berada di atas. Di sini, kita telah memahami pola kandel engulfing dan rejection. Jadi sekarang mari kita aplikasikan pattern ini pada chart. Ingat, kalian tidak bisa langsung entry saat suatu pola telah muncul. Kita juga perlu lokasi price action, seperti area support resistance dan zona supply demand. Seperti contoh pada chart di sini, ini adalah market Euro USD time frame H1. Dan di atas sini, kita bisa melihat kandel order block yang diikuti imbalan dan break of structure. Sekarang perhatikan, saat harga kembali ke area ini, di sini kita bisa melihat kandel dengan ekor panjang di sisi atasnya. Sekarang mari kita aplikasikan Fibonacci, untuk mengecek apakah ini adalah kandel rejection. Jadi kita tarik Fibo dari bawah ke atas. Sekarang perhatikan, panjang total dari ekor kandel ini lebih dari 61,8% dari total panjang kandel, maka ini adalah kandel rejection. Menandakan adanya reject dari seller pada area ini. Untuk memastikan momentum seller, kita juga bisa menunggu kandel merah yang close di bawah pola kandel ini. Seperti contoh di sini, harga close di bawah pattern ini, jadi ini akan menjadi peluang sell yang bagus. Untuk stop loss akan berada sedikit di atas swing high ini, atau ditambah 50% ATR. Perhatikan, harga kembali ke area ini dan kembali menciptakan kandel rejection, menandakan adanya reject yang kuat dari seller yang ada pada order block ini. Kemudian harga turun dan bertemu area support yang menciptakan imbalan di sini. Sekarang perhatikan, di sini kita bisa melihat kandel hijau dengan ekor panjang ke bawah. Kemudian kita akan mengukur ekor dari kandel ini menggunakan Fibonacci. Jadi, kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Di sini kita bisa melihat panjang ekor dari kandel ini melebihi 61,8% dari total seluruh kandel, jadi ini adalah kandel rejection. Menandakan adanya momentum reject yang kuat yang dilakukan oleh buyer. Selanjutnya kandel hijau muncul, dan close di atas bullish rejection ini, artinya momentum buyer terkonfirmasi, dan ini adalah peluang yang bagus untuk entry posisi buy. Stop loss akan berada sedikit di bawah swing low, atau dikurangi 50% ATR. Perhatikan, harga kembali membuat kandel reject di sini, menandakan buyer kembali mendorong dari area ini, dan akhirnya harga naik. Sekarang, perhatikan pada contoh lain di sini, pada sebelah kiri, kita bisa melihat demand order block yang valid. Dan saat harga kembali ke order block ini, harga membuat kandel ekor panjang ke bawah seperti ini. Dan jika kita ukur dengan Fibonacci, kita bisa melihat panjang dari ekor kandel ini adalah 61,8% dari total keseluruhan kandel, artinya ini adalah kandel bullish rejection. Menandakan adanya buyer yang mendorong harga dari area ini. Kemudian di atasnya kita bisa melihat resistance yang diikuti imbalan. Dan saat harga menyentuh resistance ini, harga membentuk kandel rejection di sini, menandakan adanya momentum seller dari area ini. Dan akhirnya kita bisa melihat harga bergerak turun dari area ini. Dan kondisi seperti ini akan sering kalian temukan pada chart. Sekarang, saya harap kalian tetap tonton materi ini hingga habis, karena kita akan masuk pada teknik entry konfirmasi pola pattern pada low time frame pada area OB supply demand dan support resistance. Untuk cara memilih area OB dan SNR, kalian bisa menonton materi kita sebelumnya, karena di sini kita hanya akan fokus membahas pattern momentum untuk entry-nya. Pertama, adalah konfirmasi pada area SNR. Seperti contoh, pada chart AUD USD time frame H1, kondisi market adalah uptrend. Dan di sini kita bisa melihat area SNR yang kuat. Dan saat harga kembali ke area ini, maka kita zoom ke M5, karena pasangan H1 adalah M5. Pada M5, kita bisa melihat harga membentuk wick bullish engulfing, karena body dari kandel hijau ini masih close di bawah ekor dari kandel merah sebelumnya, menandakan momentum buyer kurang kuat. Jadi pada wick engulfing, kita masih perlu menunggu kandel hijau yang close di atas pola engulfing ini, sebagai konfirmasi dari momentum buyer. Selanjutnya, kita bisa melihat kandel hijau yang close di atas wick engulfing, menandakan momentum buyer sudah terkonfirmasi. Jadi kita bisa entry posisi buy di sini.
Untuk stop loss akan berada beberapa pips di bawah swing low ini, atau menggunakan 50% ATR. Dan untuk target profit bebas, yang terpenting kalian memahami konsep dari pattern ini. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Saat kita kembali ke H1, pada area ini kita juga melihat candle bullish rejection. Sekarang perhatikan contoh lain di sini. Pada market uptrend H1 ini, kita bisa melihat dua area support yang kuat. Dan saat harga kembali ke area ini, maka kita zoom ke M5. Di sini, harga membentuk pola strong bullish engulfing, karena candle hijau ini benar-benar close di atas dari candle merah ini, menandakan adanya momentum buyer yang cukup kuat pada area ini. Jadi di sini kita bisa entry posisi buy. Untuk stop loss berada beberapa pips di bawah swing low, dan untuk target profit bebas, jadi kalian sesuaikan sendiri dengan karakter dan hasil backtest kalian. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sekarang, saat kita kembali ke H1, di sini kalian akan melihat candle bullish rejection. Sekarang, adalah cara konfirmasi pada low time frame OB. Di sini masih pada chart AUD/USD time frame H1. Kemudian kita bisa melihat demand order block, yang diikuti imbalan dan break of structure. Namun kita juga bisa menyebutnya rally base rally, dan kalian tidak perlu bingung, intinya kita tahu, bahwa pada area ini terdapat jejak dari demand institusi. Kemudian saat harga kembali ke area ini, di sini akan kita zoom ke M5. Sekarang perhatikan, harga membentuk strong bullish engulfing, di mana body dari candle hijau ini benar-benar close di atas ekor dari candle merah sebelumnya. Menandakan momentum buyer sangat kuat. Jadi, kita bisa entry posisi buy setelah close candle ini. SL akan berada beberapa pips di bawah swing low, dan untuk target profit silahkan kalian tentukan sendiri. Sekarang mari kembali ke H1. Pada area ini kita juga bisa melihat candle bullish engulfing. Sekarang adalah contoh posisi sell. Di sini kita bisa melihat supply order block H1 yang valid. Saat harga kembali ke area ini, maka kita zoom ke M5 untuk mencari momentum engulfing. Dan di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing, menandakan adanya momentum seller yang kuat pada area ini. Jadi di sini kita bisa entry posisi sell. Untuk SL akan berada beberapa pips di atas swing high ini, dan untuk TP kalian sesuaikan sendiri. Sekarang mari kembali ke H1. Perhatikan, pada area ini harga membuat bearish rejection, yang disusul candle merah. Jadi, selain rejection, pola ini adalah strong bearish engulfing, dan pola seperti ini adalah pola yang sangat high probability. Sekarang, kesimpulan dari materi ini adalah, candlestick pattern akan bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan lokasi yang tepat, seperti area SND atau SNR. Jadi, saya baru saja membagikan pola candlestick pattern terbaik, yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Serta saya ucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-78, semoga negeri kita selalu aman dan semakin sejahtera, serta mari kita isi kemerdekaan ini dengan saling membantu sesama. Matur nuwun telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.